Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu bersama Bapak Bram ya Pak ya. Ya Pak, ini ada di setiap kelurahan dan juga kecamatan yang ada di Bengkulu ini mengirim tabutnya masing-masing. Ini satu keluarga atau gimana Pak? Bisa diceritain sedikit? Kalau untuk kelompok tabut sakral itu satu keluarga. Tetap satu keluarga gitu? Satu keluarga, seperti Tinggal Padang ada 4 misalnya. Di Lempuing ada 2, di Kebun Ros misalnya ada 2. 17 itu satu keluarga, itu dikatakan kerukunan keluarga tabut Bengkulen. Oh iya, satu jadinya Pak. Tapi masing-masing itu ada ciri khas dari tabutnya masing-masing Pak? Ya kalau untuk kelompok tabut sakral itu mulai dari tabut, misalnya tabut Bangsal, tabut Tengah Padang itu berbeda-beda itu. Ada yang bisa buat puncak 5, puncak 9. Tapi ada yang satu puncak aja. Tapi memang setiap bangunannya itu pasti ada dimaknai, arti gitu Pak. Arti pembangunan setiap puncak-puncak itu bagaimana Pak artinya itu? Ya kalau dulu memang ada maknanya, mulai pembuatan tabut itu mulai dari halaman, mulai dari gubah, mulai dari gempa batu, mulai dari toy, kernis, rolak, sampai ke akhirnya nanti itu tempat penyimpanan penjah, puncak rebung, akhirnya buah butun, buah pedado, buah bora, akhirnya puncak akhir. Begitu. Kalau kini sekarang nggak ada lagi tuh. Oh nggak ada lagi Pak? Nggak ada lagi. Untuk ini peletakan dari sorban itu tetap ada apa gimana Pak? Tempatnya itu? Apa khusus atau gimana Pak nanti? Itu tempat penyimpanan, itu tempat di tabut itu kan ada tempat penjah itu. Kalau tabut-tabut dulu itu namanya gempa batu. Gempa batu. Masukkan dalam gempa batu yang kedua. Itu tempat penjah, simbol turunan tabut itu tadi yang dibungkus oleh kain sutra atau selendang yang halus. Oh iya, seperti itu. Dan juga ini ada juga lanjut lagi menjara. Menjara arti menjara ini maksudnya gimana nih Pak? Ya itu kalau menjara itu perjalanan panjang. Ya. Silaturahmi oleh kelompok Bansal juga kelompok Berkah misalnya kan. Kalau kecek orang Bengkulu itu malam andun mengandun. Menjalin silaturahmi dan silaturahim. Oh, ini jadi mengandun antara kelas 1 keluarga ini ke keluarga yang ini ya Pak ya. Tapi ini dimaknai mengajak gitu ya Pak, mengajak. Ya, dan pelajaran dari malam menjara itu bahwa peperangan saudara itu tidak baik kita lakukan. Dan juga ada juga di Merada ini Pak. Nah kalau Merada ini sendiri gimana Pak? Waktu pemberitahuannya itu dulu gimana ini Pak? Ya kalau Merada itu dulu kan belum ada media, belum ada Facebook, ya. Jadi Merada itu pemberitahuan kepada masyarakat, berarti 3 hari lagi tabut ini. Kita udah siap-siap ini. Dan gitu. juga waktu itu dulu kan untuk istilahnya gotong royong mencari dana untuk buat anak-anak tabut. Itu dikatakan Meradai 3 hari itu. Meradai 3 hari. Yang naik pangke itu gam. Tidak ada bunyi-bunyian sama sekali. Nah kalau untuk di GAM sendiri itu Pak, kita kan harus menghormati kan Pak rangkaian dari Festival Tabut ini. Nah kalau di GAM ini sendiri kan yaitu diam atau masa berkabungnya ini Pak. Jadi apa yang kita lakukan gitu Pak? Ya kalau menurut GAM itu kalau anak-anak tabut dulu, kalau dulu kan kini kan banyak yang tidak terpakai lagi. Dilarang makan makanan yang berdarah, makan daging, makan ikan. Pokoknya yang berdarah nggak boleh dimakan. Seluruh rangkaian bunyi-bunyian itu dihentikan terlebih dahulu. Tidak ada lagi tokok-tokok dol itu. Setelah asar, barulah dinamakan tabut naik pangke. Nah, tidak ada tabut naik puncak. Sekarang kan ada tabut naik puncak. Yang ada itu tabut naik pangke. Yang puncak itu puncak payung yang dicucukkan itu namanya puncak. Kalau pangke itu puncak ke pangke yang terakhir. Susunan yang terakhir itu. Terakhir itu yang dinaikkan namanya pangke. Oh iya. Kalau puncak itu ada puncak bunga, ada puncak bintang. Nggak ada pernah tabut naik puncak itu. Yang ada tabut naik pangke. Oh yang benar itu. Sekarang udah berubah puncak. Puncak. Kalau dulu memang tabut naik pangke ya Pak ya. Nah kalau untuk arak-arakan gedang Pak sebelum ini? Arak-arak gedang itu kan yang pertama dulu tabut sanding. Ya. Tabut sanding itu kan menjalin silaturahmi lagi.
bertemu antara keluarga, dan selanjutnya pagi itu arak gedang. Arak gedang itu sebenarnya untuk memakamkan jenazah. Kalau di dalam Bengkulu ini ziarah ke makam Imam Senggolo itu, mengenang jasa daripada masuknya tabut ini ke Bengkulu. Nah Pak, kita kembali lagi kemeriahan di Festival Tabut 2024 ini ya Pak ya. Nah ini di sini kan adalah juga sebagai wadah kreasi juga nih untuk dari anak-anak muda untuk menyalurkan kreasi bakat. Nah ini bagaimana Bapak melihat secara luasnya Pak? Gimana itu Pak? Ya, jadi kalau saya melihat di panggung itu ya hanya di Bengkulu-Bengkulu saja yang tampil. Jadi maksudnya ke depan itu kan, kita kan ada 9 kabupaten 1 kota. Ya benar. Ya, Pak, ya semestinya itu kan dilombakan juga itu 3 malam untuk kabupaten kota itu tari, kreasi baru. Tapi artinya memang dari kabupaten lain seperti Kabupaten Komuko, Seluma, Mana dan juga yang lain itu boleh ikut tampil seperti di tari kreasi, tabudol seperti itu ya Pak ya. Ya, kita kan sudah masuk kalender nasional, Karisma Event Nusantara kan. Iya. Jadi kalau cuma di kota aja, ya cuma namanya aja yang besar itu. Kalau eventnya nggak besar itu, kalau kabupaten nggak ikut. Seperti tahun ini saya sendiri yang jemput tabut Lebong. Jemput Ya, tabut saya Lebong. jemput tabut Lebong, saya masukkan pengajuan, akhirnya saya sendiri yang buat tabut Lebong, yang masjid Lebong yang dibuat itu tangan saya sendiri yang buat itu. Tapi saya yang jemput ke Lebong. Bapak menghadirkan langsung ke sana, hadir ke sana? Ya, nah, semestinya kan diberi pemberitahuan atau himbauan atau surat rekomendasi dari gubernur. Setiap kabupaten itu harus ikut. Tapi Jadi, kalau mereka tinggal datang aja lagi. Tapi antusias warga Lebong gimana Pak? Oh, bukan main lagi. Hampir warga Lebong semua yang berfoto di tabut kita. Iya, memang senang sekali. Tapi untuk dari kabupaten lain Pak? Nggak ada, cuma Lebong aja yang Belum. ikut. Belum. Tapi untuk kedepannya pasti ada gitu ya? Mungkin. Ini pertama kalinya Lebong. Nanti mungkin kalau bisa seluruh kabupaten itu ikut dan diberikan trofi juga untuk kabupaten itu biar ada rangsangan untuk orang kabupaten itu ikut. Dari penghargaan juga ya Pak ya, untuk dari kabupaten lain itu dapat menghadirkan, nah ini kreasinya dari kabupaten ini, sehingga kita menjalin silaturahmi itu tidak pernah terputus dari 9 kabupaten dan 1 kota ini ya Pak ya. Dan juga kemarin memang benar kata Bapak tadi ada event Karisma Event Nusantara atau KEN yang di tahun 2024 ini di Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Tapi nanti kita bahas lagi Pak setelah usai jeda pariwara berikut ini. Berndo akan kembali untuk Anda.